kenapa menurut sampean pesantren harus bergerak di manajemen digital itu? Oh, jadi seperti ini. Dari 20-an pesantren yang kita kelilingi, rupanya ada masalah fundamental di situ, yaitu tentang budaya manajemen. Yang mau nggak mau kita walaupun sebagai seorang pesantren, kita harus mengakui itu sebagai bentuk kelemahan kita. Hingga pada saatnya saya ke Tebu Ireng. Saya kembali ke Tebu Ireng, saya menemukan buku yang judulnya Kembali ke Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kita bisa kembali lagi di podcast Bincang Santai Tebu Ireng Inisiatif, di mana pada program Bincang Santai ini dalam beberapa tahun terakhir kita belum pernah ngetek, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tahun 2026 kita bisa kembali membuat video yang menghadirkan beberapa orang untuk bersama-sama kita bincang santai, kita ulik pengetahuannya, dan alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini yang menjadi narasumber kita itu adalah, kita perkenalkan, Mas Priyo Zada. Mas Priyo Zada. Beliau adalah alumni Tebu Ireng. Juga pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Tebu Ireng pada tahun 2013 13. Kemudian beliau saat ini sedang fokus untuk menggarap transformasi digital pesantren. Terima kasih, Mas Pri, alhamdulillah, untuk bisa berbincang kembali di Tebu Ireng. Ini kebetulan dengan acara IKPT ya? Iya, kebetulan kemarin halal bihalal IKPT yang memang setiap tahun kita rutin hadir. Iya, sebagai panggilan dari seorang santri, walaupun ini letaknya siap dari Lampung ya. Dari Lampungnya tersendiri saya, Mas. Masya Allah, itu. Ini bisa jadi contoh untuk kita-kita yang alumni, walaupun jauh, harus kita, kalau 1 tahun sekali di bulan Syawal, Sabtu terakhir ya, minggu terakhir, bersama-sama untuk guyub, berkumpul dengan kawan-kawan alumni yang lain. Oke, Mas Pri, ini karena temanya ini adalah tentang digitalisasi, transformasi digital pesantren, dan termasuk Mas Pri punya satu produk intelektual dan juga sudah berbentuk aplikasi, namanya Pesantren Smart Digital. Pesantren Smart Digital, dan ini sudah aplikatif di beberapa pesantren. Ini sudah 300 pesantren. Sekitar 300 pesantren ya. Dari Aceh sampai Papua. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk ke sana itu kan tidak mudah, Mas Pri ya. Ini pertanyaan saya mungkin latar belakang Mas Pri untuk bisa terjun ke dunia digital, apalagi ini fokus ke dunia pesantren, digital pesantren, itu dari mana, Mas Pri? Jadi seperti ini ya. Kita sebagai santri Tebu Ireng yang sebenarnya latar belakang pendidikan kita itu jauh dari teknologi ketika itu. Ya. Jadi suatu saat ketika saya masih menjadi santri, dan itu juga berbarengan dengan Mas Zainuddin, kita pernah sama-sama dikirim oleh Gus Solah di Tangerang, di PFD itu, di Sinar Mas War Academy, untuk melihat atau menyaksikan sekolah bertaraf internasional yang ketika itu penggunaan teknologi sangat luar biasa di sana. Pulang dari situ juga berdasarkan dengan diskusi-diskusi dan dawuh-dawuh Gus Solah ketika seminggu sekali kita rapat di dalam beliau,
itu saya punya mimpi Mas. Saya punya mimpi kenapa nggak santri juga itu bisa mempunyai perusahaan teknologi dan fokus di bidang pengembangan transformasi digital ketika itu ya. Iya. Itu masih tahun berapa Mas ya kalau nggak salah ya? 2011-an. 2011-an 11, sekitar iya. itu. Tapi setelah itu kita kan kembali ke pesantren, kita itu tidak punya pembimbing atau yang lebih fokus menangani ini agar kita on the track di situ. Akhirnya mimpi itu saya kubur. Mimpi itu saya kubur hingga pada akhirnya kita pulang meneruskan usaha orang tua. 2013 saya pulang meneruskan usaha orang tua itu hingga kalau nggak salah Mas, kita itu benar-benar jatuh bangun. Kita sudah pernah merasakan benar-benar pahit, benar-benar saat itu apa ya, kalau diingat-ingat itu ya kita di bawah, benar-benar di bawah. Bukan karena latar belakang keluarga, tapi latar belakang usaha yang saya bangun itu berkali-kali. Setidaknya saya sudah pernah 13 kali gagal dalam dunia usaha. 13 kali? 13 kali gagal di dunia usaha. Hingga pada akhirnya sekitar 2017-2018, giroh kita untuk di bidang teknologi, usaha di bidang teknologi itu muncul kembali. Saya mendirikan aplikasi ojek online, namanya Nusjek, Nusantara Ojek. Yang ketika itu kita pengen mendigitalisasikan kebutuhan ojek-ojek online di kabupaten-kabupaten yang ketika itu belum ada raksasa ojek yang hijau-hijau itu kan. Hijau-hijau. Nah dulu itu pengen saya fokusnya agar menjadi usaha teman-teman pemuda-pemuda NU gabung di situ. Tapi setelah itu gagal lagi. Ke-14 yaitu saya gagal lagi Mas. Ketika gagal dibarengi dengan gagalnya rumah tangga juga ketika itu. Wah, sampai ke sana ya? Sampai di sana. Jadi memang sebelum itu kan kedua orang tua saya meninggal. Jadi terus arah-arah untuk gerak itu kayaknya mentor terbaik yang ketika itu memang orang tua saya. Setelah itu kita nggak dapat lagi ya. Setelah itu saya itu di dunia santri ya, ini unik. Ini di balik layar lah ya. Saya itu sering ke makam-makam Mas. Iya. Larinya ke sana ya? Ke makam-makam. Aneh kan? Saya ke makam-makam. Nah setelah itu saya sering ada bayangan Gusolah ketika itu yang hadir dalam setiap hari-harinya. Hingga pada saatnya saya ke Tebu Ireng. Saya kembali ke Tebu Ireng, saya menemukan buku yang judulnya Kembali ke Pesantren. Oh, karya Gusolah. Karena dari Gusolah. Dan titik itulah yang merubah segalanya Mas. Yang tadinya kita udah lemah, kita udah pusing ya, hidup itu dengan membaca itu saya melihat Gusolah dengan luar biasa ketika memimpin kita dulu. Dan alhamdulillah kita kan salah satu santri yang memang mendapatkan didikan secara langsung. Kita di media ya Mas ya, kita salah judul kita dimarahin ya biasa ya. Itu sangat luar biasa. Jadi dari titik itu saya fokus langsung, saya harus kembali ke pesantren. Saya harus kembali ke pesantren. Setelah saya ingin mengatakan saya ingin kembali ke pesantren, saya dari sisa-sisa kekuatan itu saya keliling ke pesantren. Ada kalau 20 pesantren. Dari 20 pesantren itu rupanya data yang kita dapatkan Mas, itu awalnya itu kita cuman pengen sebenarnya kita kalau datang ke pesantren, kita diskusi dengan kiai, ada nggak sih yang produk bisa kita ciptakan. Ketika itu saya tidak fokus pada mendapat apa, tetapi hanya setelah kita jatuh ya, fokusnya bagaimana saya di sisa-sisa kesemangatan itu diberikan kesemangatan kembali. Saya ingin bermanfaat.
Oke, Mas Bri, mohon maaf saya potong. Benar. Eh, Jenengan langsung terjun ke dunia digital dan Iya. melihat pesantren seperti yang sampean ucapkan keliling-keliling ya. Iya. Dari pantauan sampean, kenapa menurut sampean pesantren harus bergerak di manajemen digital itu? Oh, jadi seperti ini. Dari 20-an pesantren yang kita kelilingi, 1, 2, 3 itu kita mengamati, benar-benar kita riset. Karena basis saya juga seorang aktivis ya yang biasa riset. Nah, kita riset itu lihat 1 pesantren, 2 pesantren. Rupanya ada masalah fundamental di situ, yaitu tentang budaya manajemen. Yang mau nggak mau kita walaupun sebagai seorang pesantren kita harus mengakui itu sebagai bentuk kelemahan kita. Contohnya pencatatan. Saya pernah datang ke satu pesantren itu ya Mas ya di Lampung. Dan di Jawa Barat. Ketika itu saya tanya ke bendahara, pencatatannya seperti apa SPP? Rupanya pencatatan SPP itu amburadul. Uang makan di buku ini, terusan apalagi pencatatan lain di buku ini. Itu kalau ganti bendahara itu semuanya hilang, Mas. Hilang ya. Iya. Ya. Itu satu sangat tradisional sekali ya karena manual ya. Tradisional banget. Itu baru satu pencatatan, belum manajemen lain. Dah, mau nggak diakui atau diakui, tantangan transformasi di dunia pendidikan yang notabene-nya itu juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, budaya pesantren ini yang masih apa ya, masih khususnya pesantren dari NU itu mereka itu kayak terkerangkeng dengan yang penting ngajinya. Padahal itu kan pesantren ya, kita bisa mengatakan itu juga sebuah pasar yang di situ juga kita berhak untuk menghadirkan nilai jual yang lebih unggul sehingga banyak santri-santri atau orang-orang tertarik masuk pesantren. Kalau pesantrennya tidak bermutu, istilahnya ya, kita pengen mengembangkan konsep pesantren yang mengalahkan sekolah-sekolahan biasa yang dia itu berkembang terus kan ya sulit padahal al-muhafatu 'alal qadim sholih ya wal akhdhu bil jadidil aslah itu dari situ masalah-masalah kita tahu, masalah saya tampung semuanya. Ketika itu saya memutuskan untuk memproduksi satu platform digital yang tujuannya sebagai jembatan transformasi digital untuk pesantren. Bukan hanya menghadirkan sistem yang problem solving dari masalah itu, tetapi juga kita ingin menghadirkan pendampingan yang ketika pesantren itu bermitra atau kita tangani, itu kita bisa berdiskusi, kita bisa istilahnya saling tukar pikiran untuk menentukan konsep pesantren yang paling cocok sehingga menjadi pesantren yang smart, yang terbaik seperti apa. Untuk pesantren smart digital ini, ini kan bisa dikatakan dari pengelolaan yang panjang itu, kemudian menghasilkan satu produk aplikasi yang tentu saja ini penuh dengan perjuangan untuk membangun ini. Kira-kira gambaran seperti apa yang ada di program itu sehingga sedikitnya atau mungkin bisa banyak ya membantu pesantren untuk sedikit. Tapi ada satu hal Mas yang rupanya kita itu sebenarnya saling bertautan. Ketika saya riset ke pesantren, kita itu kehabisan dana. Ketika itu ada teman saya mengajak, ayo Mas kita keliling untuk pemutaran film Jejak Langkah. Lah itu kan sambung ya.
Kemana Iya. pemutarannya? Ke pesantren-pesantren. Saya langsung oke. Karena itu bentuk riset saya secara gratis kan. Ya, ya. Semuanya bisa Nah, ditanggung. Itu saya ada kalau 60 pesantren. iya. Saya tuh keliling ya. Untuk itu dari Lampung sampai dengan Riau. Bahkan pernah di Jambi itu kita mesin mobil saya itu rusak, Mas. Kita berhenti 2 hari 2 malam di dekat hutan. Itu semangat kita untuk riset. Riset. Nah, jadi apa, Mas ya, kalau di sini istilah saya juga kembali ke pesantren. Ya, selalu menemukan jalannya, Saya ya. menemukan jalannya. Sebenarnya jalannya. Dan jalan-jalan yang saya temukan itu selalu bermuara dari Tebu ireng. Tebu Ireng. Iya. Mungkin itulah Saya konsep juga mohon maaf. berkahan. Iya, berkahan. Saya selalu dengar perjalanannya Mas Bri. Jadi ketika pemutaran jejak langkah 2 ulama itu Iya. kan teman-teman semarak tuh di daerah Sumatera. Iya, benar. Jadi aduh, yang koordinir katanya Mas Bri. Wah, juga Mas Bri ke sana. Ya, sebenarnya Akhirnya itu sambil ini ya, iya, sambil itu saya riset gunakan ya. murni. Sebenarnya itu saya ya bahasa kasarnya saya itu mendompleng program itu untuk saya mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari pesantren. Dan rupanya real. Selesai program itu saya mendapatkan data yang sangat luar biasa. Iya. Dan dari data itu yang kita konsep menjadi aplikasi. Aplikasi. Nah, kalau aplikasinya sendiri mungkin saya ingin menerangkan ya. Iya, iya. Jadi Gimana itu? aplikasinya itu ketika pesantren bermitra kita ya, itu nanti akan kita beri namanya akun yayasan. Akun yayasan itu berisi tentang super admin, tempat pengaturan, pelaporan, seluruh manajemen Iya. di yayasan pondok pesantren ada di situ. Juga nanti di setiap unit baik formal maupun non formal itu kita berikan akun unit. Ya, akun unit itu fokus untuk pengaturan manajemen di unit Manajemen seperti di unit. pembelajaran, jadwal lain-lain, guru dan lain-lain di situ. Juga wali murid itu mendapatkan aplikasi wali santri. Wali santri mulai A sampai Z itu bisa memantau perkembangan anak, mulai pembayaran, kehadiran, semuanya ada di Kehadiran situ. anak Guru di pun pondok. ada aplikasinya untuk absensi dan lain-lain. Dan saya kira untuk saat ini kita bisa mengatakan karena kita itu tidak berhenti untuk riset dan produksi, saya kira insya Allah kita yang terlengkap karena kita welcome untuk custom atau mendengarkan keinginan dari customer Dari kita customer. dalam hal ini pesantren seperti itu. Di luar itu sebenarnya aplikasi itu hanya sebagai wasilah kita untuk transformasi. Di situ ada tim kita yang mendampingi pesantren, yang menjadi teman curhat, yang menjadi teman riset, Ya. menjadi teman diskusi pesantren ini mau dibawa kemana sebagai pesantren masa depan. Hingga pada akhirnya aplikasi itu mengikuti. Yang paling mahalnya adalah konsep kita untuk mewujudkan pesantren masa depan seperti apa. Karena transformasi digital itu kan banyak Mas ya, menyeluruh loh ya. Menyeluruh, itu. Bukan hanya di manajemennya, tapi di pola pengelolaan, terusan di pengasuhan, di kepembinaan, terusan rencana strategis yang dibuat pesantren. Itu kita dampingi Oke. mulai A sampai Z-nya. Untuk saat ini pesantren smart digital itu sudah ada berapa lembaga yang menggunakan aplikasi? Untuk saat ini kita sudah sekitar 300 lebih, 300 lebih. termasuk di pesantren Tebu Ireng Kesamben. Kesamben, Juga ya. ada beberapa cabang yang memang sudah cabang Tebu Ireng yang memang sudah bertahun-tahun itu bermitra dengan kita. Ya. Dengan penyebarannya mulai Aceh sampai Papua. 300 itu fokus pesantren atau lembaga yang lain juga? Itu pesantren. Pesantren. Kalau kita itu kan perusahaannya, jadi saya mendirikan PT Digital Teknologi Perkasa itu lebih fokus ke software house. Jadi PSD atau pesantren smart digital itu merupakan salah satu produk kita. Ada lagi School Smart System untuk
untuk sekolahan. Sekolah ya. Ada lagi kita juga punya produk namanya digital marketing. Oh. Kita punya aplikasi Polka juga. Kita punya beberapa aplikasi yang saat ini digunakan oleh kepemerintahan. Oke. Ada yang di kepolisian, di perkantoran. Juga satu Mas, kita fokus di pengembangan robotik. Robotik. Ya, jadi kita punya robot santri, namanya robot Zaidun. Itu Iya. pengembangan AI. Zaidun kan familiar di dunia Iya, pesantren ya. bener. Zaidun. Bener, makanya saya familiar dengan itu. Robot santri kita itu humanoid. Jadi mulai sebadan itu kita cetak sendiri, open source kita dari Jerman, kita belajar dari situ. Setelah itu tubuhnya kita cetak sendiri sampai dengan konsep robotnya seperti apa. Wah, itu robotnya keren Mas. Kalau kita mengupload PDF, ya kita langsung bisa berkomunikasi dengan PDF yang kita upload itu, tetapi dengan konsep robotik. Soalnya itu bukan hanya AI juga, tapi banyak hal yang kita sematkan itu di situ. Dan saya pengen konsep riset kita tentang robot santri itu terus berkembang hingga pada akhirnya kita sebagai santri itu juga berani bermimpi kita mempunyai perusahaan teknologi yang setara nasional dan internasional. Yeah. Bahkan beberapa klien kita digital marketing itu di Singapura, Malaysia itu sudah kita tangani untuk digital marketingnya. Saya kira sangat jelas ya, dari pemaparan sampean itu Mas Pri ya, bagaimana digitalisasi sebetulnya bukan tidak bisa kita hindari ya. Bahkan digitalisasi itu mempermudah ya. Apalagi tadi di dunia pesantren yang cenderung pencatatannya secara tradisional, kalau diubah ke digital manajemennya akan lebih rapi dan transparan. Itu benar, siap. Seminimal mungkin ya. Apalagi nanti ke robotik. Tapi menurut Mas Pri, untuk melangkah ke robotika itu jauh apa tidak pesantren? Enggak, sekarang kita itu sangat dimudahkan. Apalagi dengan adanya AI. AI itu Mas, dulu kalau kita ngoding itu Mas ya harus per satu-satu Mas kita bikin pemrogramannya, bikin codingnya, bikin bahasanya. Tapi sekarang dengan adanya AI itu jauh lebih mudah. Tugas yang biasanya bisa dilakukan itu 10 hari, sekarang itu bisa dilakukan 1 jam. 1 jam, ya. Iya benar. Sebenarnya yang penting pesantren itu memberikan fasilitas kepada santri dan membukakan pintu seperti halnya kita dulu dibukakan oleh Gus Solah. Ya, seperti itu insya Allah nggak ada yang tidak mungkin gitu loh. Yeah. Itu sangat mungkin sekali. Apalagi pesantren-pesantren yang saat ini santrinya itu sudah banyak mendapatkan informasi dari luar. Santri-santri yang sudah bisa ngoding aja banyak gitu loh. Iya. Bahkan kita juga mengkonsep pesantren programmer ini, cuman memang baru proses di situ pada nantinya itu. Oke, Mas Pri, saya kira kita ngobrol di edisi yang lain. Kita memang durasi agak kita batasi beberapa terima kasih banyak waktu. Ini adalah pembicaraan yang sangat berharga. Ini perlu kita syukuri sampai bisa hadir di podcast ini, dan mudah-mudahan inspirasi dari teman-teman yang membuat program PSD dan semakin bisa lebih menyeluruh, bisa dipakai di seluruh pesantren di Indonesia, supaya bisa ya tidak selalu manual-manual terus dan tradisional. Saya kira itu kawan-kawan untuk pembicaraan santai Tebu Inisiatif
pada edisi kali ini. Terima kasih Mas Pri. Terima kasih Mas Zainuddin. Atas kunjungannya dan atas informasi yang sangat berharga ini. Siap. Mudah-mudahan tetap Alhamdulillah. sehat selalu dan kalau Amin. pulang ke Lampung Saling mendoakan. selamat di perjalanan. Siap. Amin. Oke, Amin. siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.